perkenalkan nama saya Niputumi Gayatri, NIM 2412021166, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1 kelas 1A. Nah, di sini saya akan membagikan hasil belajar saya dalam mata kuliah wawasan kependidikan. Saya telah mempelajari konsep dan makna, kemudian tujuan, proses, dan mode pendidikan. Nah, pendidikan adalah proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi individu dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kemudian tujuannya itu adalah untuk pengembangan kemampuan intelektual, kemudian pembentukan karakter, dan persiapan untuk kehidupan bermasyarakat. Nah, proses pendidikan sendiri terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian mode pendidikan yaitu ada 3, yaitu formal, non-formal, dan informal. Nah, formal sendiri adalah mode pendidikan di sekolah ataupun di universitas. Kemudian non formal yaitu seperti kursus, kemudian atau bimbingan belajar. Kemudian yang informal itu adalah belajar secara mandiri. Nah, kemudian yaitu adalah hakikat pengetahuan dan organisasi pengetahuan di sekolah. Pengetahuan adalah hasil dari proses memahami informasi melalui pengalaman dan pembelajaran. Kemudian di sekolah, pengetahuan diorganisasikan melalui pengelompokan mata pelajaran, jenjang yang sistematis, pendekatan interdisipliner, dan integrasi teori praktik untuk memberikan pemahaman holistik kepada siswa. Seperti contohnya organisasi pengetahuan di sekolah itu seperti KIR, yaitu karya ilmiah remaja, di mana dalam organisasi ini mereka banyak menekankan ilmu fisika, kimia, dan biologi. Nah, kemudian yaitu adalah hakikat nilai, relasi antara pendidikan dan nilai. Nah, nilai adalah prinsip atau norma yang menentukan apa yang dianggap baik dan penting. Kemudian pendidikan menanamkan, mentransformasikan, dan merefleksi nilai melalui pembelajaran. Nah, pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter individu sesuai dengan nilai moral dan budaya masyarakat. Jadi tidak hanya tentang nilai angka yang tertulis di dalam raport atau nilai angka yang diberikan oleh seorang guru kepada siswa saat siswanya itu telah selesai melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan rumah ataupun kuis, tapi juga pentingnya nilai moral di dalam bermasyarakat agar mencerminkan sikap seorang yang terpelajar. Kemudian yaitu adalah kurikulum. Nah, komponen, fungsi, faktor perubahan, dan proses pengembangan. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang terdiri dari tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Nah, fungsinya mencakup pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan penanaman pengetahuan. Nah, faktor perubahan kurikulum meliputi perkembangan ilmu, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Proses pengembangan melibatkan analisis kebutuhan, kemudian desain, implementasi, dan evaluasi. Nah, seperti yang setelah saya kerjakan pada tugas kurikulum, saya mengambil K13 karena K13 memiliki keseimbangan antara pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, fokus pada pendidikan karakter serta pendekatan tematik terpadu membuatnya relevan untuk pembentukan siswa yang berintegrasi dan berprestasi. Dalam kurikulum ini saya merasa sangat pas karena memang pada saat ini kita membutuhkan atau butuh fokus dalam pembentukan karakter gitu. Karena pembentukan karakter sangatlah penting untuk mencerminkan bagaimana kita sebagai seorang siswa atau sebagai orang yang menempuh pendidikan gitu. Kemudian ada faktor determinan dalam pendidikan. Faktor determinan yaitu ada 2, yaitu internal dan eksternal. Nah, dari internal yaitu adalah motivasi kuat untuk belajar, kemudian kemampuan, kemudian minat siswa. Kemudian dari faktor eksternal yaitu adalah lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Nah, kemudian landasan filosofis, psikologis, sosiologis, historis, dan kultural. Nah, dalam kelima landasan ini, dalam 5 aspek ini, biasanya yang paling menonjol itu adalah aspek filosofis dan kultural, di mana pendidikan sebagai upaya mencari kebenaran dan membentuk manusia ideal. Lalu pendidikan melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dan nasional. Jadi psikologi, sosiologis, dan historis ini sedikit tidak menonjol karena lebih filosofis dan kultural yang ditekankan, seperti
membentuk interaksi sosial dan budaya itu memang ada, tetapi tidak terlalu dikeluarkan lagi, tidaklah dikembangkan lagi. Kemudian proses pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan psikologi siswa. Ini kurang untuk saat ini, untuk sekolah-sekolah itu sangat kurang. Jadi kadang ada guru yang memahami psikologis siswanya, tapi ada juga guru yang tidak paham atau memilih untuk cuek begitu. Nah, kemudian Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, jadi Sistem Pendidikan Nasional mengacu pada undang-undang ini yang menekankan pemerataan, relevansi, dan kualitas. Nah, ada 8 standar nasional pendidikan atau SNP meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik, sarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Nah, KKNI memastikan kesetaraan kompetensi di tingkat nasional dan internasional dengan koherensi pada SNP. Nah, lanjutnya itu adalah pendidikan karakter. Rasional, tujuan, dan model. Nah, pendidikan karakter bertujuan membentuk individu yang berakhlak mulia, disiplin, dan bertanggung jawab. Modelnya mencakup pendekatan berbasis nilai, pembelajaran tematik, dan integrasi dengan aktivitas sekolah. Nah, profil pelajar Pancasila menjadi acuan untuk membentuk siswa yang beriman, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Nah, kompetensi abad ke-21 dan peran dalam kurikulum nasional. Nah, kompetensi abad ke-21 mencakup keterampilan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Kompetensi ini mendorong perubahan kurikulum nasional untuk mengintegrasikan teknologi, kemudian pembelajaran berbasis proyek, dan pengembangan soft skill. Jadi pada saat ini mungkin kompetensi abad ke-21 ini sedang terjadi gitu, sedang dikembangkan di Indonesia, karena memang pada saat ini banyak siswa dari mulai SMP hingga SMA yang melaksanakan kurikulum ini begitu. Kan sekarang ada yang namanya kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini mereka teori hanya 40%, sedangkan praktik itu bisa sampai 60%, atau proyek mereka tuh bisa sampai 60%. Nah, jadi siswa ini tidak hanya berfokus atau mendengarkan saja gurunya, tapi juga mereka di sini disuruh untuk mengerjakan proyek di mana mereka harus berpikir kritis, kemudian mereka harus banyak-banyak komunikasi dengan teman-temannya yang lain, kemudian ada yang namanya kolaborasi dari pemikiran satu dengan pemikiran yang satu, jadi dikolaborasikan, kemudian mereka akan berkreativitas begitu. Bagaimana kreativitas mereka tuh diuji untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, kemudian kita membahas tentang hakikat pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang menerima dan mendukung semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, untuk belajar bersama tanpa diskriminasi. Nah, jadi memang sekarang orang yang berkebutuhan khusus kita rangkul, kemudian diajak untuk bekerja bersama-sama, maksudnya ikut dirangkul dalam pendidikan, sehingga mereka merasa bahwa dengan keterbatasan mereka masih bisa mendapatkan pendidikan, kemudian hak untuk bersekolah seperti itu. Kemudian konsep multi intelligence dalam pendidikan. Nah, teori ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki kecerdasan yang beragam, seperti kecerdasan linguistik, logis matematis, musikal, kinestik, interpersonal, kemudian naturalis, dan visual spesial. Nah, pendidikan harus mengkomodasi variasi ini untuk mengoptimalkan potensi siswa. Kemudian ada yang namanya konsep multi atau new literacies dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, melibatkan literasi digital, visual, dan media dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pendekatan ini menggunakan teknologi dan teks multimodal untuk meningkatkan keterampilan berbahasa secara kontekstual. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah komersialisasi pendidikan dan dampaknya. Nah, komersialisasi pendidikan menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan yang dapat mengancam prinsip pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini tentu bertentangan dengan undang-undang, di mana memang hal ini masih terjadi di Indonesia, dan itu tidak masalah ini sangatlah banyak gitu. Masih kasus-kasus ini sangatlah banyak dan cukup berkembang dengan luas di Indonesia. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang apa yang saya pelajari di mata kuliah ini. Semoga dapat membantu, dan terima kasih telah menonton dan mendengarkan penjelasan yang saya berikan.